Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Andang Firmansyah selagi dosen pengampu strategi inovasi pembelajaran sejarah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andang Firmansyah telah memberikan kesempatan waktu saya untuk mempresentasikan materi ini untuk mengerjakan tugas strategi inovasi pembelajaran dengan media pembelajaran yaitu Zoom. Jadi saya akan menjelaskan materinya itu adalah perang saudara Bougainville. Jadi perang saudara Bougainville ini adalah sejarah perang yang sangat yang jarang diketahui orang lain, jarang tertulis. Apalagi juga kemarin 5 tahun yang lalu di 2019 kemarin Bougainville baru saja merdeka. Ternyata mereka ini setelah perang saudara konflik Bougainville inilah mereka merdeka. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan itu, langsung saja kita mulai pembahasannya dulu. Jadi perang saudara Bougainville atau konflik Bougainville adalah konflik bersenjata yang terjadi di provinsi Sulawesi Utara, yaitu Pulau Bougainville yang pada saat itu menjadi bagian pemerintahan Papua Nugini. Pertempuran perang saudara ini terjadi pada tahun 1988 sampai 1999 antara pemerintahan Bougainville yaitu antara Revolusioner Bougainville atau BRA dan pasukan pemerintahan Papua Nugini yaitu PNGDF, yaitu Papua New Guinea Defense Forces. Konflik ini mencakup pertempuran antara BRA dan pemerintah PNGDF dan kelompok bersenjata lainnya juga ikut serta dalam peperangan ini. Pemberontakan ini dimulai ketika kelompok-kelompok dari warga Bougainville yang memprotes atas pemblokiran tambang perak dan tembaga di Panguna yang dimiliki BCL, yaitu perusahaan internasional milik Papua Nugini dan Australia. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang saudara antar pemerintah Papua Nugini dan warga Bougainville yang bergabung dengan tentara revolusioner Bougainville. Jadi Papua Nugini ini mendapat dukungan dari pemerintahan Australia pada saat itu. Konflik ini bisa dibilang perkirakan korbannya antara 15.000 dan 20.000 orang dikarenakan kelaparan, penyakit, dan dampak humaniter lainnya. Di tahun 1997 senjata telah diumumkan, dan pada tahun 1998 perjanjian perdamaian Bougainville telah ditandatangani dan resmi mengakhiri konflik bersenjata khasnya, pembentukan daerah otonomi yang lebih besar bagi Bougainville dari referendum kemerdekaan di tahun 2019 yang menghasilkan mayoritas suara mendukung kemerdekaan penuh bagi Bougainville dan memisahkan diri Papua Nugini. Jadi sebelum sejarah awal ini berarti bukan sejarah sebelum adanya konflik ini. Jadi Bougainville memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Pulau ini dihuni selama ribuan tahun yang lalu oleh suku Melanesia, memiliki budaya dan tradisi mereka sendiri. Lalu kemudian di abad ke-17 dan abad ke-18, bangsa Eropa itu seperti Prancis, Inggris telah menduduki dan menjajah pulau ini. Jadi nama Bougainville ini berasal dari nama seorang navigator Prancis yang bernama Louis Antoine de Bougainville yang tercatat telah menemukan pulau ini di tahun
1765 hingga di tahun hingga di abad ke-19 Inggris Inggris telah menduduki pulau ini setelah Perang Dunia Pertama. Lalu ketika Perang Dunia II, pulau ini menjadi tempat dan peran strategis itu untuk tentara Amerika Serikat melawan Jepang di perang Pasifik. Lalu di abad ke-20 Bougainville menjadi bagian dari Papua Nugini, kemudian dikelola oleh Australia sebagai perwalian PBB. Pada tahun 1960-an, Papua Nugini memulai bergerak menuju kemerdekaan. Dan pada tahun 1975 negara ini resmi merdeka dengan Papua Nugini. Bougainville telah menjadi bagian wilayah sebagai provinsinya. Konflik Bougainville ini mulai pada akhir 1980-an sebagian besar dikarenakan ada masalah ekonomi dan lingkungan terkait dengan pertambangan tembaga yang dimiliki oleh perusahaan di pulau tersebut. Itu dikarenakan pihak kuasa atas dalam lingkungan yang merusak dan berkurangnya manfaat ekonomi bagi Bougainville pemicu perang saudara yang berkepanjangan di sana. Baik, selanjutnya adalah latar belakang konflik, bagaimana bisa terjadi konflik, yaitu konflik ini telusuri yang bisa dijelaskan di tahun 1960-an ketika ditemukannya tambang tembaga dan emas di Bougainville oleh Bougainville Copper Limited, anak perusahaan dari perusahaan tambang emasnya dimiliki Papua Nugini dan Australia. Pada awal 1970-an, kekhawatiran masyarakat setempat di sana mulai muncul terkait dengan dampak lingkungan yang akan merusak ekonomi yang mereka alami dikarenakan eksploitasi tambang besar-besaran yang dilakukan pemerintah Papua Nugini dan Australia. Sebelum Papua Nugini merdeka di tahun yang tadi 1975, ada gerakan militer Bougainville berupaya untuk memisahkan diri dari Papua Nugini agar mereka bisa merdeka dan memiliki identitas budaya mereka sendiri. Namun upaya kemerdekaan mereka digagalkan oleh Papua Nugini. Lanjut, ini konflik bersenjata dan bagaimana jalan konflik yang senjatanya. Di tahun 1945 konflik Bougainville telah dimulai dikarenakan perselisihan tambang tembaga yang tadi, hingga terjadinya perkelahian antara warga Bougainville dan pemerintah Papua Nugini. Pada awal 1990-an Papua Nugini telah menarik pasukannya dari Pulau Bougainville dikarenakan telah diambil ahli dan dikendalikan dan diperintah oleh BRA, yaitu Tentara Revolusioner Bougainville. Lalu konflik ini terus berkepanjangan di antara tahun 1991 hingga di tahun 1992 pasukan Papua Nugini secara bertahap untuk merebut kembali Pulau Bougainville yang diambil oleh BRA. Dan pada tahun 1992 hingga 1993 Papua Nugini melancarkan serangan secara lintas batas tanpa izin ke Pulau Solomon untuk mengejar dan untuk menyerang balas terhadap pasukan BRA. Konflik ini terus berlanjut hingga di tahun 1997 kedua pihak tersebut terlibat dalam pertempuran perang ini. Lanjut di tanggal 21 Maret 1996 perang Perdana Menteri Papua Nugini itu Julius Chan memutuskan untuk menghentikan upaya perdamaian dengan mencabut gencatan di Bougainville. Kemudian meskipun senjata Bougainville telah dicabut di tahun itu, akhirnya perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani pada April 1998 dengan pengawasan dari kelompok pemantau gencatan senjata terdiri perwakilan pemerintah Papua Nugini dan perwakilan dari
anggota pasukan BRA hingga di tahun 2001 perjanjian pertamanya Bougainville yang menunda pemungutan suara di periode tersebut setelah membangun kembali dan memulihkan ekonomi daerah tersebut. Lanjut ke referendum kemerdekaan, bagaimana pasca konflik Bougainville telah menyelenggarakan referendum kemerdekaan 5 tahun yang lalu, yaitu di bulan November 2019. Nah, hasilnya sangat mendukung bagi warga Bougainville, yaitu terbanyak, yaitu yang dimana warga Bougainville menginginkan kemerdekaan secara penuh dan ingin memisahkan diri dari Papua agar mereka bisa mempunyai status dan identitas budaya mereka sendiri di negara dan pulau tersebut. Meskipun referendum hasilnya tersebut bukanlah secara hukum mengikat, hal ini memberikan dorongan kuat bagi Bougainville untuk mengejar kemerdekaan secara politik dan diplomatis. Negosiasi antara pemerintahan Papua dan Bougainville kemungkinan akan melibatkan pembagian sumber daya keuangan, administrasi wilayah, dan sektor-sektor lainnya. Pentingnya dalam perang ini untuk menuju kemerdekaan Bougainville masih dalam tahap perkembangan dan akan memakan waktu beberapa kesepakatan antara semua beberapa pihak untuk kemerdekaan penuhi. Namun hasil referendum tersebut merupakan langkah penting dalam menentukan arah masa depan bagi warga negara Bougainville. Baik, sekian itu saja materinya. Saya mengucapkan Binaya Paris NIM F12312211011 ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Anak Bimasa telah memberi kesempatan saya menjelaskan materi ini. Baik, saya tutup materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.